Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama belajar berharap seperti Habakuk. Apakah menurut Anda berharap adalah sesuatu yang mudah? Mungkin lebih banyak orang akan menjawab tidak. Karena manusia berharap apa yang kita inginkan terjadi. Namun kenyataan sering berkata lain. Itulah mengapa banyak orang kecewa. Bahkan banyak yang tidak mau berharap terlalu tinggi agar tidak mengalami kekecewaan. Kekecewaan sering terjadi karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, atau bahkan seringkali kita menerima tetapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada anak yang kecewa karena tidak memenangkan sebuah kompetisi, tetapi ada juga yang kecewa karena dia hanya mendapatkan juara kedua. Ada sebuah cerita yang cukup menggelitik. Suatu hari, anak dari seorang miliarder meminta mobil sebagai hadiah ulang tahunnya. Tak masalah, ujar sang ayah, untuk membelikan hadiah itu. Di hari ulang tahunnya, sebuah mobil baru terparkir rapi di pekarangan rumah. Si anak melompat keluar untuk menyambut mobil barunya. Namun apa yang terjadi? Dia kecewa, bahkan sampai menitikkan air mata. Dengan bingung si ayah bertanya, apa yang salah? Si anak menjawab dengan lirih. Dia berkata seperti ini, ayah, saya mau BMW seri terbaru. Mengapa ayah membeli BMW yang seri ini? Nah, kisah ini mungkin terdengar ekstrim bagi kita. Padahal anak itu sudah mendapatkan mobil tetapi tidak sesuai dengan seri yang dia inginkan. Dan dia kecewa. Tapi walaupun mungkin kisah ini terdengar ekstrim, coba kita refleksi sedikit Bapak Ibu Saudara. Apakah kita seringkali bersikap seperti itu ketika kita berharap sesuatu dari Tuhan? Pernahkah kita merasa kecewa karena jawaban Tuhan tidak persis seperti yang kita inginkan? Nah, saat ini kita mau lihat Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di masa-masa akhir kerajaan Yehuda. Ini adalah masa-masa yang sangat genting. Keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Manusia menindas satu sama lain dan Tuhan seolah diam. Dalam keadaan seperti itu, tentu wajar jika Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Dia mengatakan seperti ini di Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru penindasan, tetapi tidak kau tolong. Namun apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab di Habakuk 1 ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Nah, bukannya menjanjikan pertolongan, Tuhan malah berfirman bahwa ada bangsa lain yang akan menduduki Yehuda. Orang Kasdim di sini adalah bangsa Babel yang sudah terkenal kekejaman dan kekuatan militernya. Jawaban macam ini tentu tidak masuk di akal. Sudah terjepit di rumah sendiri, sekarang dikatakan akan ada penyerbu dari tanah lain. Tentu bukan ini jawaban yang diharapkan Habakuk. Bayangkan jika kita berada di posisinya. Keinginan Habakuk ternyata berbeda dengan keinginan Tuhan. Akan tetapi seperti inilah sikap Habakuk di akhir kitabnya. Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang terjadi sehingga reaksi Habakuk berubah Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuatnya akhirnya dapat berharap kepada Tuhan dengan keyakinan dan sukacita meskipun keadaannya tidak berubah?
Mari kita mau pelajari dan teliti bersama alasannya. Nah, jika kita membaca kitab yang pendek ini, ada sikap Habakuk yang dapat kita tiru saat dia berharap dengan Tuhan. Yang pertama, Habakuk berharap dengan hati tunduk kepada Tuhan. Habakuk 2 ayat 1 dikatakan seperti ini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Menanti-nanti jawaban adalah salah satu perasaan yang tidak enak untuk dialami. Cemas, khawatir, tidak sabar, tidak yakin, berbagai hal dapat berkecamuk di dalam hati kita. Hal yang sama dialami oleh Habakuk. Dia menantikan jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaannya. Dia menggambarkan penantiannya seperti seorang yang sedang menunggu kedatangan. Dia membayangkan dirinya seperti berdiri berjaga-jaga di tempat pengintaian, dengan leher tegak berusaha melihat ke kejauhan. Apa kira-kira jawaban yang akan datang dari Tuhan? Saat-saat menanti jawaban adalah saat kita dapat menjadi bimbang. Mudah sekali keraguan menyusup masuk ke dalam hati kita. Seringkali bahkan kita tidak yakin bahwa jawaban Tuhan akan datang dan memilih untuk akhirnya mengandalkan diri sendiri. Tetapi Habakuk tidak pernah mempertanyakan apakah Tuhan akan menjawab atau tidak. Dengan penuh keyakinan dia sabar menantikan jawaban Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini sikap hati yang patut kita contoh? Habakuk sabar karena dia percaya kepada Tuhan. Hatinya tunduk akan kapan dan seperti apa jawaban Tuhan yang akan datang. Dia tahu bahwa apapun jawaban Tuhan, pastilah yang terbaik. Mari saat ini kita belajar mempunyai hati yang tunduk seperti Habakuk. Yang kedua, Habakuk percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Habakuk 2 ayat 3-4. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jika kita baca lebih lanjut, Tuhan berfirman bahwa orang Babel akan menyerang Israel. Tetapi setelah itu Tuhan akan menghancurkan Babel karena kejahatannya. Jawaban Tuhan memperlihatkan bahwa Dia memegang kendali akan kejadian-kejadian di dunia ini. Habakuk terus percaya meskipun Tuhan memintanya untuk masih menanti. Bagaimana kalau dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita tetap percaya kalau Tuhan menyuruh kita untuk tetap menanti? Saat Tuhan belum memberikan jawaban bagi pertanyaan kita, mari kita belajar untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepadanya. Saat kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh dunia, maka kita akan mantap untuk berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Habakuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Hati yang tunduk dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali akan bermuara kepada sikap ketiga, yaitu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Sebuah sikap yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi bagi seseorang yang mempunyai kedudukan seperti Nabi Habakuk, ini pasti tidak mudah. Namun sikap hati inilah yang dipilih oleh Nabi Habakuk. Mari kita baca baik-baik yang dikatakan di pasal 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau,
dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk siap untuk mengandalkan Tuhan dalam situasi terburuk sekalipun. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Saat masalah melanda, terkadang hati kita malah lebih banyak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita lebih fokus memikirkan bagaimana cara untuk keluar dari situasi sulit. Bahkan tak jarang kita menganggap Tuhan hanya seperti jaring pengaman saja. Tidak demikian dengan Habakuk. Dia sudah mengantisipasi masa-masa sulit yang akan datang, dan dia sudah mengambil keputusan untuk berserah kepada Tuhan. Tidak hanya itu, Habakuk juga menantikan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan seperti Habakuk, terlebih dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Apakah saat ini, kalau tahun-tahun ini kita mengalami masa-masa yang sulit, maukah kita tetap mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti Habakuk mengandalkan Tuhan? Nah, iman Habakuk adalah iman yang ekstrim. Dia percaya sepenuhnya dan menanti-nantikan janji Tuhan dengan penuh sukacita. Habakuk tidak mencoba untuk mengontrol keadaan, sekecil apapun itu. Dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan saja. Habakuk memilih untuk tunduk kepada keinginan Tuhan, meskipun jawabannya belum tentu yang ia harapkan. Ada sebuah kutipan yang terkenal, bagus untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, tetapi kemampuan untuk menunggu dengan sikap yang baik. Mari kita belajar untuk berharap seperti Habakuk. Kita akan melihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan mengasihi kita. Saat ini saya akan mendoakan untuk Anda yang saat ini mengalami hal-hal yang sulit dan Anda putus harapan. Tuhan berdoa untuk setiap orang yang menonton video ini ya Bapa. Biar setiap kami belajar seperti Habakuk ya Tuhan, mau berharap dengan hati yang tunduk kepada Tuhan, dengan hati yang mau pasrah kepada Tuhan ya Bapa. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup ini ya Tuhan. Dan kami Tuhan juga mau tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, walaupun itu keadaan tersulit bagaimanapun. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong setiap umat-Mu, dan Tuhan akan membukakan setiap jalan yang ada ya Bapa. Biar pengharapan mereka tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pengharapan di dalam Tuhan itu akan menuai sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.